computer. Ya, oke, kelas. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini adalah sifat-sifat estimator titik dan kriteria estimator ideal yang part 2, yang bagian 2. Ya, yang part 1 kita sudah pelajari minggu lalu. Pertama, kita akan belajar sifat konsisten. Berarti ini sifat ketiga ya. Sifat ketiga. Kita akan belajar tentang konsistensi. Ini berbeda dengan dua sifat yang sebelumnya, karena konsep untuk sifat konsisten ini berlaku untuk increasing sample size. Jadi kalau kita berbicara suatu estimator disebut estimator yang konsisten, itu berarti ketika jumlah sampel bertambah atau ketika jumlah sampel semakin besar, maka suatu estimator menuju estimator yang konsisten. Gitu ya. Beda dengan yang dua sifat sebelumnya, yang sifat unbiased, sifat efisien, itu berlaku untuk sampel yang fix ya. Random sampel berukuran N. Nah, itu sampel yang fix tuh namanya ya. Tapi kalau konsistensi ini erat kaitannya dengan asimptotis ya. Aproksimasi atau limit. Nah, itu ya. Disebut konsisten. Mungkin kalian sering ya dengar kata, kamu nggak konsisten nih, gitu kan. Masa berubah-ubah? Nah, gitu. Jadi konsisten itu disebut juga istiqomah, gitu ya. Jadi semakin lama ya begitu terus, gitu ya, nggak berubah. Kan orang konsisten atau tidak dilihat tidak hanya dalam satu kali mengamati, ya. Beberapa kali diamati, oh dia acek, gitu ya, tetap seperti itu kebiasaannya, berarti dia konsisten. Nah, seperti itu. Jadi ini juga ya suatu estimator disebut konsisten itu jika sampelnya semakin besar atau sampelnya ditambah, dia memiliki MSE sama dengan 0 gitu ya. Atau kalau kita jabarkan nanti ada penjabaran detailnya. Kalau MSE itu kan komponennya ada variance estimator dan ada bias kuadrat, ya kan? Nanti berarti limit dari variance estimatornya sama dengan 0 dan limit dari bias kuadratnya sama dengan 0 gitu. Nah, itu disebut konsisten. Gitu ya. Nanti akan kita lihat secara detail di slide berikutnya. Nah, karena sifat konsisten ini berlaku untuk increasing sample size, maka penulisan simbol estimatornya itu seperti ini. Jadi ada N-nya di sini. Jadi tidak sekedar theta topi, tapi theta topi N. Nah, ini menunjukkan ini adalah barisan estimator atau sequence estimator. Karena ini tadi ya mau menggunakan konsep limit gitu ya, limit. Nah, maka di sini harus menggunakan konsep barisan. Gitu ya. Nanti ini akan ada kaitannya dengan materi pertemuan 7. Pada saat kalian belajar tentang CLT ya, di situ kalian menggunakan limit juga ya untuk mencari kekonvergenan distribusi kan. Nah, nanti di sini pakai limit juga untuk mengecek sifat konsistensi ya. Oke, nah karena menggunakan konsep limit tadi, maka konsistensi adalah sifat yang asimptotis. Asimptotis yaitu menggambarkan sifat estimator ketika sampel semakin besar atau ketika jumlah sampelnya bertambah besar menuju tak hingga. Itu, ya. Kita kenalan dulu dengan simple konsistensi. Jadi konsisten yang sederhana, ya. Misalkan kita anggap bahwa theta topi N ini adalah barisan estimator dari theta, maka estimator tersebut dikatakan sebagai estimator yang konsisten dari theta jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 berlaku ini, limit. Nah, ini kan ya, tadi sudah saya sampaikan, kita ketemu limit lagi. Limit N menuju tak hingga dari peluang mutlak theta topi N dikurang theta kurang dari epsilon sama dengan 1. Nah, ini penulisan matematisnya. Kalau saya interpretasikan, ini artinya adalah ketika jumlah sampel semakin besar menuju tak hingga, maka pasti, kalau nilai peluang nilainya 1 itu berarti pasti, ya. Maka pasti
maka pasti selisih nilai antara penduga dan parameter tidak akan melebihi epsilon. Gitu, ya. Nah, epsilon ini sering dikenal juga sebagai margin of error. Margin of error. Atau MOE, ya. MOE, margin of error. Ya, jadi di sini suatu estimator dikatakan konsisten ketika jumlah sampel semakin besar, selisih antara penduga dan penduga dan parameter tidak akan melebihi margin of error yang ditentukan. Gitu. Ya. Oke, ini yang disebut dengan simple consistency. Gitu, ya. Kemudian ada MSE konsisten atau konsistensi MSE. Kalau ingin melihat konsistensi MSE, maka yang dicari limitnya adalah MSE-nya. Nah, ini. Ini kalau kalian ingat, ini rumus MSE ya. Ini rumus MSE. Ini. Ekspektasi dari theta topi min theta dikuadratkan. Ya, ini rumus MSE dari theta topi. Sebenarnya bisa pakai ini atau bisa pakai rumus yang penjumlahan itu ya, yang varians ditambah bias kuadrat bisa juga. Bisa juga kita pakai rumus yang var theta topi n ditambah bias theta topi n kuadrat. Ini biasanya dikuadratkan. Nah, ya, bisa juga limit dari ini atau limit dari ini. Kalau limit dari rumus yang ini berarti ada dua yang dihitung, ya. Limit dari varians, limit n menuju tak hingga dari varians theta topi n, dan yang satu lagi limit n menuju tak hingga dari bias kuadrat. Ya. Ini harus terpenuhi dua-duanya ini, nggak boleh hanya variansnya saja. Oh, ini limit sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ini, nah ini juga limit bias kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Harus terpenuhi ini ya. Nomor 1 harus terpenuhi, nomor 2 harus terpenuhi juga. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka suatu barisan estimator dikatakan konsisten MSE atau disebut juga konsisten. Ya. Jadi konsisten atau konsisten MSE itu sama aja. Syaratnya dua ini. Limit dari varian theta topi sama dengan 0, dan limit dari bias theta topi kuadrat sama dengan 0. Ini, ya. Jadi suatu barisan estimator dikatakan konsisten jika terpenuhi ini dan ini. Ya. Nah ini, kalau limit n juta hingga dari bias theta topi kuadrat sama dengan 0, ini berarti theta topi n disebut asymptotis unbiased. Asymptotis unbiased. Dia unbiased tapi asimptotis gitu ya. Jadi unbiased ketika jumlah sampel besar menuju tak hingga. Unbiased asymptotis. Bisa pakai rumus limit dari bias theta topi kuadrat, bisa juga pakai rumus limit
N menuju tak hingga dari ekspektasi theta topi N nah ini sama dengan theta. Gitu ya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Sama aja ya, ini juga. Kalau ini terpenuhi, maka theta topi N disebut asymptotis unbiased. Boleh pilih salah satu rumus yang ini boleh, yang ini boleh. Gitu ya. Jadi, saya ulangi, untuk mengecek sifat konsistensi, maka yang kita lakukan adalah pertama, cek limit dari varians theta topi N, ini harus sama dengan 0. Kemudian syarat berikutnya, kita cek limit dari bias kuadrat sama dengan 0 atau limit N menuju tak hingga dari ekspektasi theta topi N sama dengan theta. Gitu, ya. Nah, ini harus terpenuhi 1 dan 2. Oke, kalau sudah, kita coba cek contohnya ya. Biasanya kalau lihat contoh semakin paham. Misalkan random sample berukuran N kecil, diambil dari populasi berdistribusi normal, rata-rata theta varians 1. Tunjukkan bahwa estimator theta topi N merupakan barisan estimator yang konsisten. Berarti syarat 1 dan syarat 2 harus terpenuhi. Ya. Kita cek dulu syarat 1. Berarti kita harus hitung var theta topi N. Ini kalau saya menjelaskan terus misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ini ya, interupsi ya. Permisi Bu, mau nanya gitu, boleh langsung. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai. Oke, jadi ini var, kalau di sini theta ini sebenarnya kan sama saja mu ya di sini ya. Mu topi itu x bar ya. Berarti kita bisa tulis ini varians x bar n. Varians x bar n ini sudah berkali-kali ya kita cek, rumusnya adalah sigma kuadrat per n kan. Nah, kebetulan di situ dalam soalnya sigma kuadratnya 1. Berarti kita substitusi di sini. Ini berarti 1 per n. Gitu, ya. Maka di sini limit n menuju tak hingga dari 1/n. Sama dengan 0. Ya. Oke, lalu syarat yang kedua, bias. Limit dari bias kuadrat. Berarti kita lihat ekspektasi dari theta topi N. Ini berarti ekspektasi dari x bar n. Ekspektasi dari x bar. Ini kalau sudah tahu ya, nggak usah dijabarkan secara detail, nggak apa-apa. Jadi langsung ekspektasi dari mu topi kan mu ya, karena dia sudah pernah kita buktikan dia unbiased kan. Maka di sini saya bisa langsung tulis theta gitu ya. Ini kan UBE ya, unbiased estimator. Tapi kalau belum pernah dibuktikan nanti kalian harus cek dulu ya. Ini karena sudah pernah jadi saya bisa langsung tulis UBE. Kalau unbiased berarti biasnya kan 0 ya. Ini bias theta topi N sama dengan 0. Oke, nah seperti ini. Bias theta topi N sama dengan 0. Nah, berarti ini hasil limitnya 0. Gitu. Terpenuhi syarat 1, syarat 2, berarti kita bisa simpulkan bahwa theta topi N adalah barisan estimator yang konsisten. Bersifat konsisten. Gitu. Nah, ini contoh mengecek sifat
konsistensi. Ya, jadi syaratnya 2 ini. Limit varian sama dengan 0 dan limit bias kuadrat sama dengan 0, atau bisa pakai ini, limit dari ekspektasi sama dengan theta. Ada yang ditanyakan kira-kira untuk sifat konsisten? Silakan. Ibu Ya. izin bertanya. Oh, ada beberapa mahasiswa seperti ya. Siapa dulu yang mau nanya? Steven dulu mungkin, Steven. Ya, silakan, Steven. Saya izin tanya tentang theta topi n ini kan barisan estimator kan, Bu. Nah, kenapa di contoh soal ini barisan estimatornya itu kayak langsung disamain sama X bar n-nya, Bu. Udah itu? Oke. Ya, jadi di sini barisan estimator ini di sini ya ada simbol n-nya menunjukkan dia barisan estimator. Nah, tapi kita tidak menjabarkan barisan. Sebenarnya kalau barisan kan dia theta topi n, ini ada theta topi 1, theta topi 2, gitu ya, theta topi 3 dan seterusnya sampai theta topi n gitu ya. Tapi di sini ditulis seperti ini aja untuk menunjukkan bahwa dia satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan barisan estimator. Nah, maka pada saat kita mencari penduganya pun kita gunakan satu aja. Meskipun di sini sebenarnya ada, kalau dijabarkan, ini sebenarnya ada X bar 1, X bar 2, X bar 3, sampai X bar N. Gitu ya. Tapi kita anggap ini satu barisan, gitu ya, sebuah barisan estimator. Gitu. Ya. Jadi dianggap satu kesatuan. Gitu. Gitu ya, Steven ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silakan Isra. Ini kan ada 2, Bu, yang simple konsisten sama MSE. Nah, itu perbedaan antara duanya apa ya, Bu? Terus kapan kita pakai yang simple, kapan kita cari yang MSE, Bu? Oke, ya, that's good. Yang simple konsistensi. Nah, untuk yang simple konsistensi, ini teori yang mendasari ya. Jadi definisi awal konsistensi adalah dari konsep kekonvergenan peluang. Jadi ini sebenarnya konsep kekonvergenan peluang. Gitu ya. Ini sebenarnya diajarkan sebelum kalian belajar kekonvergenan distribusi, ini ada kekonvergenan peluang, tapi di-cut ya waktu itu di kurikulum yang baru tidak diajarkan. Nah, ini sebenarnya konsep kekonvergenan peluang. Jadi di sini sebenarnya hanya menjelaskan bahwa ketika jumlah sampel semakin besar, kita akan memperoleh penduga yang dekat dengan estimator, penduga yang dekat dengan parameter. Itu aja. Ya. Jadi tidak digunakan untuk menghitung atau mengecek apakah estimator kita atau penduga kita bersifat konsisten. Tidak. Ya. Ini hanya konsep ya, konsep yang menyatakan bahwa ketika jumlah sampelnya besar, maka pasti estimator dekat dengan parameter. Tapi kalau untuk mengeceknya, dicek dari MSE-nya, ya, dari variance dan dari bias kuadrat. Gitu. Gitu ya, Isra ya. Oke, ada lagi? Ya, Bu, berarti kalau ada soal yang berarti yang kalau ada soal konsistensi itu tetap carinya pakai yang MSE ya, Bu? Yes, that's right. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi kelas? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, kita bisa next ya. Next. Nah, ini ada soal latihan, ada 2. Nanti bisa dicoba yang nomor 1, Poisson. Nah, ini sudah dikasih tahu ya, theta topinya penduganya nih. Nanti ini berarti tinggal dicek limit dari variance X bar N dan limit dari bias X bar N kuadrat. Dua-duanya harus 0. Kemudian yang nomor 2,
kasus eksponensial theta, diminta menyelidiki apakah theta topi theta topi MLE adalah barisan estimator yang konsisten bagi theta. Wah, kalau seperti ini, cari dulu theta topi MLE-nya, ya. Kalau seperti ini pasti harus dicari dulu theta topi MLE. Berarti step-nya adalah mencari penduga dengan MLE, jadi ada 5 tahap itu, ya. Setelah dapat theta topi MLE, baru cek konsistensi. Kalau yang ini kan udah dikasih tahu penduganya. Kalau yang ini belum, ini harus cari dulu. Gitu. Nanti sama kalau kalian ketemu di soal ujian masih berupa seperti ini ya, theta topi MLE atau theta topi ME gitu ya. Berarti kalian lakukan dulu step menghitung untuk mencari estimatornya dulu. Baru cek sifatnya gitu. Ya, ini berarti lebih panjang nih pengerjaannya karena harus cari MLE-nya dulu. Ya, nanti silakan dicoba. Ini nggak lupa kan ya mencari penduga dengan MLE ya. Cari likelihood, lalu dilenkan, kemudian diturunkan ya. Turunan pertama disama dengan 0, cari solusinya lalu cek turunan kedua. Tuh, ya. Oke. Ya, kita masuk ke sifat yang keempat ya, kecukupan atau sufficiency atau kecukupan. Nah, estimator cukup atau sering juga disebut sebagai statistik cukup. Estimator cukup atau statistik cukup atau sufficient statistik atau sufficient estimator namanya banyak. Namanya banyak tapi sebenarnya makhluknya itu aja. Ya, sufficient estimator, sufficient statistik bagi parameter theta. Apa sih yang dimaksud dengan estimator yang bersifat cukup? Nah, ini. Estimator tersebut dapat menyerap informasi mengenai parameter tanpa kehilangan informasi yang terkandung dalam data pengamatan. Gitu, ya. Jadi, dapat menyerap informasi mengenai parameter tanpa kehilangan informasi yang terkandung dalam data pengamatan. Itu yang disebut dengan sufficient estimator. Oke. Nanti ada 2 cara untuk mengecek sifat sufficient. Cara yang pertama dengan rasio, cara yang kedua dengan faktorisasi Niemann. Nah, kita cek cara pertama dulu ya, dengan rasio. Nah, di sini rasio yang dimaksud adalah ini. Ya, kalau kita lihat ini yang sebagai pembilang, ini adalah join PDF dari random sample. Ya, ini join PDF dari random sample atau likelihood ya, ini likelihood dari random sample. Kalian sudah pernah mencari likelihood dari random sample ya, perkalian dari PDF ya. Perkalian dari PDF karena random sample bersifat IID. Jadi mencari likelihood-nya ya tinggal dikali aja PDF-nya ya, likelihood atau join PDF. Kemudian kita juga perlu ini G theta topi theta. Ini apa? Ini adalah PDF atau PMF ya. PDF itu probability density function. Kalau PMF probability mass function. Biasanya kalau PDF itu untuk yang continue, kalau PMF untuk yang discrete biasanya. Tapi sama aja fungsi kepadatan peluang juga ya. Nah, simbolnya ini G theta topi theta. Ini berarti fungsi kepadatan peluang dari theta topi atau PDF dari theta topi. Ini. Modalnya 2 ini ya, likelihood atau join PDF dari random sample dan PDF dari theta topi ini modalnya 2 itu. Kemudian kita rasiokan ya. Join PDF dibagi PDF dari estimator. Ya. Nah, lalu hasil pembagiannya kita cek ini fungsi H ini. Kita cek apakah mengandung
theta, apakah mengandung parameter atau tidak. Fungsi H ini tidak boleh mengandung theta. Ya, tidak boleh mengandung theta. Kalau terpenuhi, maka theta topi disebut statistik cukup, ya, atau sufficient statistics bagi theta. Tapi kalau di sini masih tergantung pada theta, di dalamnya masih ada theta, berarti theta topi bukan sufficient estimator, ya, atau theta topi bukan sufficient statistics bagi theta. Itu, ya. Jadi nanti kita harus cek hasil rasionya apakah mengandung theta atau tidak, atau mengandung parameter atau tidak, gitu, ya. Challenge-nya di mana? Di sini. Nih, ya, challenge-nya di sini. Mencari PDF dari penduga, mencari PDF dari estimator. Estimator ini statistik, ya. Statistik kan dia adalah fungsi dari pembaca. Fungsi dari observable random variable. Nah, dia disebut statistik kan, gitu kan? Berarti kalian akan ketemu lagi dengan teknik-teknik itu yang sudah kalian pelajari, ya. 3 teknik untuk mencari distribusi dari fungsi pembaca. Ada yang masih ingat? Coba saya mau tes dulu. Saya mau tanya ke Enyu, coba. Masih ingat nggak teknik apa saja untuk mencari distribusi dari fungsi pembaca? Ada distribusi fungsi distribusi teknik distribusi teknik PDF. Teknik apa? Yang pertama teknik CDF. CDF, oke. Nah, terus? Yang kedua ada teknik transformasi. Yes. Yang ketiga ada teknik MGF. Yes, that's right. Ya, betul. Betul, terima kasih, Enyu. Betul, ya. Itu materi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, ya. Ada 3 teknik untuk mencari distribusi dari fungsi pembaca. Nah, jadi kalian punya senjata kan kemarin kan, ya. Kalian punya senjata untuk mencari PDF dari estimator. Nah, sehingga nanti gunakanlah di sini. Misalnya, random sampel-nya Bernoulli, lalu estimatornya adalah sigma XI, maka PDF dari estimatornya adalah binomial. Itu dengan teknik MGF bisa dibuktikan. Bisa dicari, ya, dengan teknik MGF. Gitu, ya. Challenge-nya di sini. Kalau likelihood saya yakin bisa, ya, karena tinggal perkalian dari PDF. Nah, di sini nih biasanya yang banyak terjebak tuh di sini nih. Gitu, ya. Jadi jangan sampai terjebak di masa lalu, ya. Masa lalu jangan sampai ditinggalkan. Terus dibawa, ya. Sampai dipakai lagi soalnya di sini, ya. Oke. Kita coba jabarkan ya langkahnya, ya. Jadi yang langkah pertama ini mencari join PDF-nya, ya, karena random sample maka ini perkalian dari PDF. Kemudian langkah kedua, tentukan PDF dari estimator atau G theta topi. Kemudian langkah ketiga, bandingkan 1 dan 2, ya, atau 1 dibagi 2. Gitu, ya. Lalu yang langkah keempat, jika sudah tidak tergantung pada theta, maka merupakan statistik cukup. Maka theta topi merupakan statistik cukup. Jadi cek hasil rasionya tadi, ya. Oke, cukup 4 langkah saja. Kita sekarang coba lihat contohnya, ya. Misalkan random sample berukuran N kecil, diambil dari populasi yang berdistribusi Bernoulli. Tunjukkan bahwa theta topi sama dengan sigma XI adalah statistik cukup bagi theta.
Berarti kita ingat langkahnya tadi. Langkah pertama, cari dulu yang ini, ya. Lalu langkah kedua cari yang ini. Langkah ketiga dirasiokan. Langkah keempat cek hasil rasionya. Kalau di sini hasil rasionya terlihat ya, nampak tidak ada theta, tidak ada parameter. Maka theta topi adalah statistik cukup bagi theta. Kita jabarkan ya, biar kalian paham step by step-nya. Kita jabarkan. Langkah pertama, fx1 sampai xn theta atau join PDF. Ini berarti kan kalian harus hafal PDF dari Bernoulli, ya kan? Ini kalau ujian nggak dikasih tahu loh PDF-nya, jadi harus ingat. Nah, kita tulis aja langsung di sini perkalian dari fx1 dikali fx2 dan seterusnya ya, dikali sampai komponen yang terakhir fxn theta. Nah, seperti ini ya. Nah, coba saya mau cek dulu tes PDF dari Bernoulli, coba. Imam Al-Farisi. PDF Bernoulli apa, Imam? Ya, Bu. Bernoulli P pangkat X. Oke, di sini pakai theta ya, jadi theta ya. Theta pangkat X. Theta pangkat X, oke. 1 min theta. 1 min theta. Di pangkat 1 min X. Pangkat 1 min X, oke. Ini X apa X1? X1. X1, oke, that's good. X1. Dikali, yang terakhir komponennya berarti theta pangkat berapa? Pangkat N. XN ya? Ya. XN. Ini 1 min theta pangkat 1 min XN. Oke, kalau disederhanakan gimana hasilnya? Theta pangkat sigma X. Theta pangkat sigma XI. Sigma XI, oke, that's good. Terus 1 min theta. 1 min theta. Pangkat N. N kurang sigma XI. Sigma XI, yes. Oke, that's good. Terima kasih, Al-Farisi. That's good. Ini baru langkah 1, ya. Sekarang kita ke langkah kedua. Mencari G theta topi theta. Nah, PDF dari sigma XI. Gitu, ya. XI berdistribusi Bernoulli. Dengan menggunakan teknik MGF, kita bisa memperoleh distribusi dari sigma XI. Nah, theta topi sama dengan sigma XI. Ini ada topinya ya di sini. Kecil banget topinya, Bu. Nah, gini. Ada topinya di situ ya. Ini sigma XI. Sigma XI. Nah, gini.
Ini akan berdistribusi binomial. Ya, nanti coba kalian buka pertemuan 3. Ya, lah, materi pertemuan 3 itu sudah pernah kita buktikan ini. Seperti ini. Ya. Oke. Sehingga langkah ketiga kita bisa buat rasionya. Ini dibagi ini. Oh, gampang, Bu. Itu kan bisa dicoret-coret nanti. Iya, betul. Pokoknya kalau ada yang bisa dicoret-coret kita bahagia ya. Tapi pernah juga kejadian tuh dicoret semua dan akhirnya tidak bersisa. So, akhirnya bingung sendiri. Bu, kok habis saya coret semua gimana dong? Jadi harus ada strategi juga ya. Jadi jangan semua dicoret. Nah, set kita PDF dari tulis dulu di sini deh. PDF dari ini. Binomial and theta. Berarti N kombinasi sigma XI ini I ya. Ini sigma XI. Theta pangkat sigma XI dikali 1 min theta pangkat N min sigma XI. Nah ini. Nih ya. Oke. Berarti kita tulis di sini. Yang ini. N kombinasi sigma XI ini theta pangkat sigma XI dikali 1 min theta pangkat N min sigma XI. Ini ya. Bu, ada yang bisa dicoret. Nah, saya ganti pena merah. Kita coret nih. Coret, 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 coret. Sehingga tersisa 1/n kombinasi sigma XI ya. Nah, ini kombinasi loh ini bacanya ya. Ini bukan kurung. Ini N kombinasi sigma XI. Gitu. Nah, ini ya. Inilah yang berupa fungsi H ya, H X1 sampai Xn. Nah, cek apakah fungsi H ini mengandung parameter. Nah, kalau kita lihat kan nggak ada di sini theta ya. Nggak ada ini. Ada mengandung theta. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa theta topi sama dengan sigma XI adalah statistik cukup. ADL itu adalah ya. Jangan bingung ya, ADL itu adalah statistik cukup. Nah, SC itu statistik cukup ya. Statistik cukup. BG itu bagi ya. Bagi theta. Oke. BG. Ya, jadi kesimpulannya theta topi sama dengan sigma XI adalah statistik cukup bagi theta. Kalian tulis lengkap nih, statistik cukup bagi theta. Ini saya tulis seperti ini biar lebih singkat nulisnya di PPT. Nanti kalau ujian jangan ditulis gini. SC itu apa? Sesar. Gitu kan. Tulis yang lengkap. Statistik cukup bagi theta. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan.
baik dari sisi langkahnya maupun contohnya ini tadi yang sudah kita bahas bersama. Ada? Bu, Ya? saya ingin bertanya, Bu. Silakan Michael. Itu, Bu, yang salah satu itu, Bu, kenapa pakai Bernoulli, Bu? Yang itu. Yang cara- ini? Iya, Bu, yang cara ke satu. Cara ke satu. Yang cara pertama, Bu. Cara ke Yang satu. F1, yang ya itu, Bu. Langkah 1 maksudnya ya? Iya, langkah 1. Langkah 1. Oh ini PDF-nya kenapa Bernoulli gitu kah? Iya, Bu. Oke, Iya. ya terima kasih Michael Jonas. Ya, kenapa ini PDF Bernoulli? Karena X1, X2, sampai Xn ini random sampel yang diambil dari populasi yang berdistribusi Bernoulli. Ini Bernoulli nih. Kalau ditulisnya bin 1, theta, ini berarti Bernoulli. Ini karena N-nya 1. Kalau ini N, nah baru binomial. Ini diketahui dalam soal, ya. Jadi nanti di dalam soal diketahui. Kalau seperti ini berarti Bernoulli, maka PDF-nya nanti ya PDF Bernoulli, gitu ya. Nanti misalnya di sini random sampelnya Poisson theta, ya berarti nanti di sini PDF dari Poisson theta, gitu ya. Gitu ya, Michael ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya terima kasih. Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. Gampang ya? Oh, gampang, Bu. Mudah ini. Kita baru belajar cara yang rasio. Nanti habis ini kita belajar cara yang faktorisasi Niemann. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, next ya. Next. Nah, ini cara yang kedua dengan faktorisasi Niemann. Yang ini tentu lebih sederhana, ya lebih mudah dibanding yang cara satu. Simple yang faktorisasi Niemann ini tinggal memfaktorisasi saja. Jadi saya beri kotak di rumusnya ya. Nah, ini. Jadi tadi kita sudah peroleh likelihood ya atau random sample, join PDF dari random sample ya. Nah, ini kita faktorkan ke dalam perkalian fungsi H dan fungsi G. Fungsi H ini adalah fungsi dari X yang tidak tergantung theta. Lalu fungsi G ini adalah fungsi yang tergantung theta hanya melalui theta topi. Jadi G di sini tidak harus PDF dari estimator gitu. Ya, jadi G yang di sini tidak harus PDF dari estimator. Asalkan dia merupakan fungsi yang hanya mengandung theta dan theta topi, maka dia bisa menjadi G. Itu ya. Beda dengan yang cara pertama kan. Kalau yang cara pertama tadi G ini adalah PDF dari estimator. Ya beda. Dan, maka di sini lebih simpel, lebih sederhana. Ambil contoh yang kasus yang sama tadi ya, yang random sampel diambil dari populasi yang berdistribusi Bernoulli. Tadi kita sudah dapatkan join PDF-nya ya. Saya tulis dulu. Tadi join PDF-nya adalah theta pangkat sigma XI kali 1 min theta pangkat N sigma XI. Nah ini kita faktorkan G kali H atau H kali G. Kalau kita ambil theta topinya,
adalah sigma XI, ya ini. Maka ini kita bisa tulis, ini theta pangkat theta topi dikali 1 min theta pangkat N min theta topi. Begini, ya. Oke. So, kalau mau dikelompokkan, oh berarti hanya kayaknya 1 deh. Sedangkan G theta topinya adalah ini semua. Ya, ini adalah H. Jadi H-nya adalah fungsi konstan ya, atau ini sebenarnya X pangkat 0. Ya, HX. Oke, seperti ini. Dia adalah fungsi konstan ya, tidak mengandung parameter kan di sini, nggak ada tetanya. Lalu yang ini adalah G theta topi theta. Gitu ya. Nah, karena bisa difaktorkan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa theta topi sama dengan sigma XI. Ini adalah statistik cukup bagi theta. Gitu ya. Oke. Nah, ini cara faktorisasi Niemann. Ini lebih sederhana kan? Lebih sederhana. Nanti kalau di ujian tergantung ya, kalau misalkan diminta dengan cara faktorisasi Niemann, kalian bisa pakai faktorisasi Niemann. Tapi kalau tidak disampaikan dengan faktorisasi Niemann, berarti gunakan cara 1. Gitu ya, misalkan periksa apakah estimator merupakan statistik cukup bagi theta, misalkan ya, maka gunakan cara yang pertama. Gunakan cara faktorisasi Niemann kalau diminta dalam soal. Ya. Kemudian di sini ada teori ya tentang statistik cukup. Fungsi satu-satu dari sebuah statistik cukup adalah statistik cukup juga. Misalnya ini, sigma XI per N. Sigma XI per N ini adalah fungsi satu-satu dari sigma XI. Maka sigma XI per N juga merupakan statistik cukup bagi theta. Gitu, ya. Jadi kalau kita sudah peroleh statistik cukup, ya, sigma XI, maka fungsi satu-satu dari sigma XI, maka dia juga merupakan statistik cukup. Nah, sekumpulan statistik cukup yang merupakan fungsi dari statistik cukup yang lain itu disebut minimal sufficient statistics. Ya. Jadi seperti sigma XI per N, ini dia disebut minimal sufficient statistics karena dia merupakan fungsi dari statistik cukup yang lain. Gitu, ya. Nah itu teori, gitu ya. Sehingga nanti kalau dalam soal kalian sudah cek misalkan ya sigma XI ini adalah statistik cukup, maka kalian bisa menyampaikan juga atau menuliskan juga bahwa X bar juga merupakan statistik cukup. X bar juga merupakan statistik cukup karena dia merupakan fungsi dari sigma XI. Ya. Oke. Kemudian teorema berikutnya adalah kalau kita peroleh estimator dengan metode MLE ya atau estimator maksimum likelihood,
maka theta topi ini akan merupakan fungsi dari statistik cukup juga. Dengan kata lain, theta topi juga pasti merupakan minimal sufficient statistics. Gitu, ya. Itu salah satu keunggulan lain ketika kita memperoleh penduga dengan MLA. Maka kita dapatkan penduga yang sudah pasti unik atau tunggal, kemudian dia merupakan minimal sufficient statistics. Ya, gitu. Misalkan yang contoh 4 nih, tunjukkan bahwa theta topi MLA merupakan fungsi dari statistik cukup untuk untuk theta. Sudah jelas ya. Theta topi MLA dari Bernoulli adalah X bar. Gitu kan? X bar ini fungsi dari sigma XI kan? Tadi sigma XI kita sudah cek dia merupakan statistik cukup. Maka pasti X bar juga merupakan statistik cukup. Oke, kemudian teorema berikutnya, order statistik juga merupakan himpunan statistik cukup bagi theta. Jadi Y1, Y2, sampai YN itu semua merupakan statistik cukup. Ya, jadi statistik cukup itu banyak. Statistik cukup itu banyak. Setiap order statistik merupakan statistik cukup. Penduga MLA merupakan statistik cukup. Fungsi dari statistik cukup merupakan statistik cukup juga. Ini banyak sekali. Ya. Kemudian ada teorema Rao-Blackwell. Nah, teorema Rao-Blackwell ini menunjukkan bahwa kalau kita memiliki suatu estimator T, ini adalah estimator yang unbiased bagi theta. Lalu kita juga memiliki estimator T bintang. Ini adalah estimator yang unbiased dan sufficient. Berarti terpenuhi dua syarat ya. Unbiased dan sufficient. Maka varians dari T bintang pasti akan kurang dari varians T. Ya. Varians T bintang pasti akan kurang dari sama dengan VAR T. Dengan kata lain, kalau kita punya estimator yang memiliki sifat unbiased dan sufficient, itu akan lebih baik dibanding estimator yang hanya bersifat unbiased saja. Kenapa lebih baik? Sorry. Kenapa lebih baik? Karena variansnya akan lebih kecil, ya. Lebih kecil sama dengan varians T. Oke, ini teorema Rao-Blackwell. Ini ada soal latihan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, 2, 3 ini dikerjakan dengan cara 1 atau cara rasio. Lalu nomor 4 dan 5 dikerjakan dengan cara faktorisasi Niemann. Nanti silakan dicoba. Oke, sampai di sini untuk sifat sufficient ada pertanyaan? Silakan. Sufficiency, ada pertanyaan? Izin tanya, Bu. Silakan, Steven. Yang di contoh soal nomor 3 itu kan tadi kita yang dikerjain tadi kalau G theta cap-nya itu apa, Bu? Yang ini ya? Nggak ada kombinasi. Yang mana? Yang contoh 3 Contoh barusan. Ini. Iya, Contoh Bu. 3, oke. Nah, ya G theta cap-nya kan theta pangkat theta cap sampai seterusnya itu kan, Bu. Nah, kan sebelumnya kita udah kerjain soal yang ini kan, Bu, di contoh nomor 2. Dan kita dapatnya G theta cap-nya itu kombinasi N dari sigma XI kan, Bu. Nah, di sini kenapa nggak ada kombinasi yang kayak gitu? Terus kita dapat si H X1, X2 sampai seterusnya itu 1 per kombinasi N dari sigma X. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya, Steven. Baik, kalau yang cara pertama, yang rasio, nih ya, contohnya yang contoh 2, ini tadi kita hitung
join PDF-nya ini ya. Theta pangkat sigma XI dikali 1 min theta pangkat N min sigma XI. Ya. Kemudian G theta topi theta ini adalah PDF dari estimator atau statistik. Nah, jadi PDF-nya dari binomial, ya, karena sigma XI berdistribusi binomial. Jadi ini PDF dari binomial. Makanya kalau binomial kan PDF-nya N kombinasi sigma XI, ya, karena di sini peubah acaknya bukan lagi X, tapi sigma XI. Ya, jadi bukan lagi N kombinasi X, tapi N kombinasi sigma XI dikali theta pangkat sigma XI dikali 1 min theta pangkat N min sigma XI. Ini adalah PDF dari sigma XI. Nah, dengan rumus rasio, jadi ini dibagi ini, maka hasil akhirnya adalah 1/N kombinasi sigma XI. Lalu kita evaluasi apakah mengandung theta atau tidak. Ternyata tidak, berarti kita simpulkan theta topi sama dengan sigma XI adalah statistik cukup. Ini cara 1. Cara 1 dan cara 2 itu beda. Jadi nggak ada kaitannya. Kalau yang cara 2 dengan faktorisasi Niemann, G-nya di sini ini bukan PDF dari estimator. Ya, jadi di sini G theta topi theta ini adalah sembarang fungsi yang di dalamnya mengandung theta dan theta topi, ya. Dia hanya mengandung theta dan theta topi. Jadi tidak harus PDF dari theta topi gitu. Jadi beda ya, yang faktorisasi dan cara pertama beda gitu, ya. Maka di sini ya lebih sederhana jadinya kan, karena kita tidak harus mencari PDF dari G theta topi. Jadi kita kelompokkan saja ya, mana yang tidak mengandung theta, nah itu dia sebagai X, mana yang mengandung theta dan theta topi dia sebagai G theta topi theta. Kalau bisa difaktorkan seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa theta topi sama dengan sigma XI adalah statistik cukup bagi theta. Gitu. Bagaimana, Stephen? Bisa difahami kira-kira? Benar, G theta cap yang di faktorisasi itu bukan PDF dari estimatornya. Bukan, ya betul. Theta cap yang di sini ini adalah sigma XI. Gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Oke, ya silakan Milih. Ya. Berarti contoh 3 ini yang distribusi Bernoulli 1 theta itu diketahui di soal ya, Bu. Yes, terus yes. yang XI-nya ini yang ditanyakan itu ya, Bu. Yes. Betul. Berarti kalau misalnya ada 2, Bu, kayak yang normal itu kan ada mu sama sigma. Yes. Sama variasinya kan. Nah, itu nanti theta topinya berarti 2 kali ngerjain ya? Betul. Jadi nanti kalau ada 2 parameter, berarti nanti di sini G mu topi, sigma topi, mu sigma kuadrat. Jadi yang tidak mengandung mu, tidak mengandung sigma kuadrat, dia menjadi HX. Sedangkan yang mengandung mu dan mengandung sigma kuadrat, dia menjadi G. Jadi harus bisa dipisahkan. Gitu. Misalkan komponen yang 1 per akar 2 pi pangkat n-nya, ya, nah itu bisa jadi komponen HX-nya. Karena dia tidak mengandung parameter. Ya, oke. That's good questions ya. Ada lagi, silakan. Yang bertanya. Oke, yang ada. Ya. Jadi saya simpul. Oh ya, silakan. Ini suara Stephen ya? Benar. Oh ya, silakan Stephen. Dari faktorisasi ini kan Bu, kayak kita berusaha untuk memisahkan si theta cap sama HX-nya. Nah, ada nggak Bu contohnya suatu estimator itu bukan statistik yang cukup
lagi sih. Iya, ada sih ya kasus yang seperti itu, tapi biasanya yang diberikan ke mahasiswa yang pasti cukup bersifat sufficient. Ya, karena untuk level D4 ya, kita yang kasus yang normal-normal ya, yang reguler lah gitu ya. Untuk yang abnormal tidak diajarkan. Gitu. Jadi kalaupun nanti kalian ketemu di soal ujian atau soal latihan itu pasti bisa diselesaikan faktorisasinya. Gitu, Steven ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Jadi nanti di highlight ya, di garis bawahi, ada 2 cara untuk menguji sifat sufficiency. Cara yang pertama dengan rasio, cara kedua dengan faktorisasi Neyman. Kemudian ini ada hal-hal penting ya, teorema-teorema bahwa fungsi dari statistik cukup juga merupakan statistik cukup. Kemudian penduga MLE dia juga merupakan statistik cukup. Lalu order statistik juga merupakan statistik cukup. Kemudian teorema Rao-Blackwell ya. Kalau kita punya penduga yang unbiased dan sufficient, maka pasti variansnya lebih kecil sama dengan penduga unbiased yang lain. Ya. Oke. Kita masuk ke sifat yang terakhir nih. Complete. Oh, cocok ya ditaruh terakhir ya. Pelengkap. Complete. Lengkap sudah gitu ya. Lengkap sudah 5 sifat gitu kan. Yang terakhir sifat lengkap atau complete atau sifat kelengkapan atau completeness. Apa yang dimaksud suatu estimator memiliki sifat lengkap? Jadi suatu estimator disebut estimator yang lengkap atau statistik lengkap jika keluarga densitasnya lengkap. Oh, punya keluarga ya, Bu? Iya dong. Estimator juga punya keluarga. Ini ya, estimator kan punya PDF ya. PDF-nya adalah G theta atau Pi theta. Ini PDF untuk theta atau Pi. Keluarga dari fungsi densitas ini atau keluarga dari PDF ini disebut lengkap jika ekspektasi dari mu theta topinya sama dengan 0. Ekspektasi dari kok mu sih? U ya, ekspektasi dari U theta topinya sama dengan 0 untuk setiap theta. Nah, umumnya untuk membuktikan sifat kelengkapan ini dengan menggunakan keluarga eksponensial. Jadi dicek apakah PDF dari random sample masuk ke keluarga eksponensial atau tidak. Kalau dia masuk keluarga eksponensial, kita bisa cari statistik lengkapnya. Gitu, ya. Keluarga eksponensial itu ibaratnya kalau di dunia ini tuh keluarga yang harmonis lah gitu ya. Konglomerat harmonis, keluarga besar gitu ya. Lengkap lah pokoknya kalau masuk keluarga eksponensial tuh. Gitu. Ya, jadi itu kita manfaatkan ya exponential family untuk melihat sifat kelengkapan. Sekaligus kita dengan keluarga eksponensial itu bisa juga mengecek sifat sufficiency atau kecukupan. Sehingga nanti kita bisa dapat suatu estimator yang punya 2 sifat sekaligus, yaitu complete and sufficient. Jadi bisa langsung dapat 2 sifat sekaligus. Nah, kita akan coba lihat ya. Ini misalkan random sample punya PDF-nya fx theta. Kemudian jika fx theta ini kita bisa jabarkan ke dalam bentuk seperti ini, A theta dikali bx dikali eksponen C theta dx, ini pangkat eksponen. C theta dikali dx ini adalah pangkat dari eksponen. Nah, kalau bisa kita jabarkan seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa PDF ini adalah keluarga eksponensial. Keluarga eksponensial 1 parameter ya, karena tetanya hanya 1 parameter. Nanti kalau lebih dari 1 parameter, misalkan seperti distribusi normal, gamma, nanti di sini ada sigma. Sigma CI theta DIX gitu ya. Karena tetanya lebih dari 1.
Nah, kalau seperti Poisson, eksponensial, Bernoulli, binomial, nanti satu parameter rumusnya bisa seperti ini. Gitu, ya. Oke, nah kalau bisa kita faktorkan tadi berarti ini keluarga eksponensial nih. Maka kita bisa mengambil ini ya, sigma dxi. Jadi kita ambil dx lalu kita kasih sigma depannya. Ini seperti ini, sigma dxi sebagai statistik yang minimal, cukup, dan lengkap. Atau sering juga disebut statistik cukup dan lengkap. Complete and sufficient statistics, sigma dxi. Gitu ya. Jadi bisa dapat satu penduga yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu cukup dan lengkap. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau ada K parameter, maka ada sigma D1xi, sigma D2xi, dan seterusnya. Misalkan distribusi normal ya atau gamma, maka nanti ada sigma D1xi, sigma D2xi. Sehingga ada dua complete sufficient statistics. Gitu, ya. Oke, kemudian berdasarkan teorema Lehmann-Schiffer, kalau kita sudah peroleh tadi statistik yang cukup dan lengkap, maka kita bisa mencari fungsi dari statistik itu, ya. Misalkan fungsinya adalah U theta topi atau T bintang, ya, sehingga diperoleh penduga yang unbiased. Maka penduga yang memenuhi sifat cukup, lengkap, dan unbiased tadi disebut sebagai penduga yang UMFU. Ya, UMFUE. Jadi UMFUE bisa dicari dengan sifat efisien, ya, sifat efisien. Bisa juga dicari dengan sifat complete, sufficient, and unbiased. Ya, UMFU. Berdasarkan teorema Lehmann-Schiffer. Complete, sufficient, and unbiased. Berarti nanti kuncinya, kalau ini kayaknya kemungkinan besar keluar ujian. Karena dari tahun ke tahun keluar ini soalnya. Jadi peluangnya, probability dia keluar ujian itu besar gitu ya. Berdasarkan teorema Lehmann-Schiffer gitu ya. Cari penduga yang UMFU bagi theta gitu kan. Berarti cari dulu penduga yang cukup dan lengkap. Nah, berarti dengan exponential family tadi, ya PDF-nya dijabarkan dulu, masuk keluarga eksponensial atau tidak. Kalau masuk keluarga eksponensial, cari sigma dxi-nya, maka ini statistik cukup dan lengkap. Kemudian ini dimodifikasi, ya, cari fungsinya atau dimodifikasi sehingga diperoleh penduga yang unbiased, maka kita akan peroleh UMFU. Oke, kita akan lihat di contohnya ya, biar lebih paham. Full fokus ya ini ya, tolong ini the last material of this meeting. Oke, contoh 5. Misalkan random sample diambil dari populasi berdistribusi Poisson lambda. Buktikan bahwa sigma xi per n adalah UMFU berdasarkan teorema Lehmann-Schiffer. Oke, berarti kita harus cari dulu ya statistik cukup dan lengkap. Berarti kita faktorkan dulu nih Poisson lambda. Kita faktorkan. Ini PDF-nya apa dulu? Tulis dulu PDF-nya. Ekspektasi lagi ya. Eksponen maksud saya. Eksponen min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah ini PDF dari Poisson kan. Kita faktorkan. Faktorkan ke dalam ABCD. Ini tadi 1 per X faktorial. Ini eksponen min lambda dikali, nah ini. Yang ini kita ubah ke bentuk eksponen ya. Ini sebenarnya eksponen ln lambda pangkat X. Nah ini kan sama aja eksponen X ln lambda. Gitu ya, maka eksponen X ln lambda. Maka ini adalah A theta atau A lambda. Ini adalah
BX, ini adalah C theta atau C lambda, dan ini adalah DX. Oh iya, Bu. Bisa difaktorkan ya, Bu, ternyata. Bisa. Berarti kita bisa ambil nih X-nya ini, ya, sigma DX ini. Sigma DX ini berarti sigma XI. Nah, sigma XI berarti kita peroleh ini statistik cukup dan lengkap. Statistik cukup dan lengkap ya, SCL. Statistik cukup dan lengkap nih sigma XI. Oke, berarti terpenuhi syarat 1 dan 2 ya, kita sudah peroleh statistik cukup dan lengkap. Sekarang cari penduga yang unbiased yang merupakan fungsi dari ini. Fungsi dari itu yang unbiased terhadap lambda, fungsi dari ini, dan dia ekspektasinya sama dengan lambda, unbiased. Ya. Ini berarti sigma XI per N, kan ekspektasi dari X bar sama dengan lambda. Ya. Nah, ini memenuhi sifat unbiased UBE. Maka sigma XI per N adalah UMFU. ADL itu adalah ya UMFU. Oke. Gitu. Karena dia terpenuhi syarat cukup, lengkap, unbiased. Gitu. Berdasarkan teorema Lehmann-Schiffer. Oke. Jadi ini cara menyelesaikannya. Berarti tadi ini terbukti ya, terbukti bahwa sigma XI per N adalah UMFU. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Oke, aman ya. Nah, ini ada soal latihan. Silakan, ini suara siapa? Tes. Anu, ya, Anu, silakan. Yang contoh 5 tadi, Bu. Contoh Kalau 5. misalnya fungsi B-nya itu, misalnya fungsi BX-nya itu 1, terus fungsi DIX-nya itu X per X faktorial itu apa boleh? Kalau kayak tadi itu kan ada X-nya itu sama dengan 1 deh. Nanti kalau misalnya salah satu dari ABCD-nya ini cuma angka gitu, Bu. Oh, ya, ya. Misalkan yang konstanta maksud saya. Oke. Misalkan BX-nya ini konstanta gitu ya, boleh. Ini ada keterangannya di sini ya. Jadi A theta itu fungsi non negatif, jadi boleh konstanta asalkan dia nggak boleh negatif ya. Lalu BX juga boleh konstanta asalkan dia non negatif. Lalu C theta ini harus fungsi real, lalu DX harus fungsi real dari X. Jadi syaratnya itu aja. Jadi kalau BX tadi konstanta nggak masalah. Oh ya, Bu. Itu ya. Makasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Nah, ini sebenarnya yang ini nih, yang ini ya. Coba ya kita faktorkan ya. Yang ini. Yang nomor 1 ini responsi kan ya? Responsi hari ini, coba kita lihat. Bernoulli ya. Bernoulli. Kita tulis dulu PDF-nya. PDF dari Bernoulli, theta pangkat X dikali 1 min theta pangkat 1 min X. Gini ya. Kita faktorkan nih. Kita faktorkan ke dalam ABCD.
Kita tulis dulu seperti ini ya, theta pangkat X dikali ini 1 min theta per 1 min X ya. 1 min X pangkat X. Nah, seperti ini ya. Berarti ini bisa kita keluarkan nih. Keluarkan. Kita pindah dia ke depan maksud saya. 1 min theta kita pindahkan ke depan. Lalu ini kita jadiin 1 ya. Theta per 1 min theta. Pangkat X. Ini sama dengan 1 min theta kali eksponen. Ini bisa dibuat dalam bentuk eksponen. Eksponen X ln theta per 1 min theta. Kayak gini. Ya, toh? Nah, berarti di sini BX-nya 1. BX-nya 1, A theta-nya 1 min theta. Ini pasti non negatif ya, pasti non negatif karena theta ya, ini adalah peluang sukses kan, dia nilainya 0 sampai 1. Pasti di sini non negatif. Berarti A theta ini adalah 1 min theta. Lalu BX-nya 1 ya, fungsi konstan. Kemudian C theta ini adalah ln theta per 1 min theta. Sedangkan dx-nya adalah X. Nah, ini. Oh, bisa difaktorkan berarti, gitu kan ya. Berarti sigma dxi adalah complete sufficient statistic. Oh, kita sudah bisa menunjukkan. Ya. Kemudian find the UMVUE. Wah, tinggal cari aja fungsinya. Ini nih. Nanti kunci jawabannya adalah sigma xi per n. Karena harus unbiased kan? Harus unbiased. Penduga yang unbiased bagi theta adalah X bar. Ya. X bar. Maka nanti jawabannya ini nih, UMVUE-nya ini. Sigma xi per n atau X bar. Oke, nanti silakan dilanjutkan. Ya, ini sudah saya beri clue untuk mencari sigma xi-nya ini. Ya. Nomor 2, silakan nanti dicoba juga untuk latihan. Ini tidak perlu sampai UMFU, tapi kalian diminta mencari complete sufficient statistics. Kemudian yang nomor 3, ini kalian cek apakah masuk keluarga eksponensial. Ini kunci jawabannya ini ya semua masuk ke dalam keluarga eksponensial. Bernoulli, binomial, apalagi eksponensial ya, jelas-jelas eksponensial. Ya. Lalu normal, gamma, ini semua keluarga eksponensial. Nanti silakan di kayak gini nih, dibuat bentuk ABCD ini sehingga kalian betul-betul tahu pembuktiannya. Ya. Oke, kelas, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Nanti responsinya dilanjutkan ya, yang nomor 1, jangan lupa disubmit di GC. Kalau tidak ada, saya stop share. Oke, alhamdulillah kita hari ini sudah menuntaskan materi 3 sifat yang terakhir ya, yaitu sifat konsisten, sufficient, and complete. Mudah-mudahan 5 sifat yang sudah diajarkan dapat dipahami dengan baik ya. Itu dipakai terus sampai tingkat 4 itu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa betul-betul dikuasai. Minggu depan kita masuk ke materi baru,
penduga selang ya, interval estimation. Jadi yang pertemuan 8, 9, 10 kita belajar point estimation, nanti pertemuan 11 kita belajar interval estimation. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir lengkap ya pagi hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Terima kasih. Saya end Zoom-nya ya. Iya, Bu.